Selamat berjumpa kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas persekutuan yang berkaitan dengan likuidasi. Kita akan membahas contoh kasus likuidasi bertahap. Persekutuan Anasuta dan Wija akan dilikuidasi sesegera mungkin setelah 31 Desember 2000A. Seluruh kas yang ada di tangan akan didistribusikan setiap akhir bulan, kecuali sejumlah 20 juta rupiah ditahan untuk kontingensi. Laba rugi dibagi berdasarkan rasio 5:3:2 untuk Anasuta dan Wija. Neraca persekutuan per 31 Desember 2000A sebagai berikut. Ringkasan peristiwa likuidasi selama 4 bulan. Bulan Januari 2000B, piutang Wija di offset dengan saldo modalnya, goodwill dihapus seluruhnya, aset lain nilai buku 360 juta dijual seharga 380 juta, kas didistribusikan. Bulan Februari 2000B, aset lain nilai buku 320 juta dijual seharga 260 juta, dibayar biaya likuidasi 4 juta, kewajiban sebesar 8 juta, diketahui belum tercatat, kas didistribusikan. Bulan Maret 2000B, aset lain nilai buku 100 juta dijual seharga 150 juta, dibayar biaya likuidasi 5 juta, kas didistribusikan. Bulan April 2000B, aset lain nilai buku 300 juta dijual seharga 150 juta dan seluruh kas yang ada didistribusikan. Pertama, kita akan belajar membuat program prioritas distribusi kas, di mana kita membuat kolom untuk keterangan kepentingan masing-masing anggota dan distribusi kepada masing-masing anggota. Kita mulai dengan menghitung kepentingan masing-masing anggota sebelum likuidasi. Saldo piutang 40 juta, saldo utang Suta 20 juta, saldo modal Ana 340 juta, Suta 340 juta, Wija 200 juta, yang semuanya ini kita ambil dari neraca sesaat sebelum likuidasi. Sehingga total kepentingan dihitung dari modal dikurangi piutang ditambah utang. Ana 340 juta, Suta 360 juta, Wija 160 juta. Bagian pertama kita akan menghitung kemampuan masing-masing anggota untuk menutupi kerugian persekutuan berdasarkan rasio laba ruginya. Kemampuan menutupi kerugian kita hitung total kepentingan masing-masing anggota dibagi dengan rasio laba rugi yang bersangkutan, sehingga untuk Ana 680 juta, Suta 1.200.000.000 juta, Wija 800 juta. Kemudian kita akan membuat supaya kemampuan menutupi kerugian anggota ini menjadi sama dengan cara pertama kita menurunkan kemampuan menutupi kerugian anggota yang paling tinggi, kita samakan dengan kemampuan menutupi kerugian anggota yang kemampuannya di peringkat kedua. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah Suta 1.200.000.000, kita turunkan supaya sama dengan Wija
800 juta. Berarti kita kurangi kemampuan menutupi kerugian SUTA sebanyak 400 juta. Pada saat kita menurunkan kemampuan SUTA 400 juta, maka kita melakukan pembayaran kepada SUTA sebesar 400 juta dikalikan dengan rasio laba rugi SUTA 30%. Sehingga pada pembagian tahap pertama kita harus membayar kepada SUTA sebesar 120 juta. Berikutnya kita hitung kembali kemampuan menutupi kerugian setelah pembagian tahap pertama kepada SUTA. Kemampuan menutupi kerugiannya akan menjadi ANA 680 juta, SUTA 800 juta, WIJA 800 juta. Pada kali ini, kemampuan menutupi rugi SUTA dan WIJA sudah sama-sama 800 juta. Tetapi masih lebih tinggi dari ANA 680 juta. Berikutnya kita akan menurunkan kemampuan menutupi kerugian SUTA dan WIJA secara bersama-sama supaya menjadi sama dengan kemampuan menutupi kerugian ANA 680 juta. Pembagian tahap kedua, pada saat menurunkan kemampuan menutupi kerugian SUTA dan WIJA masing-masing 120 juta, kita melakukan pembayaran kepada SUTA dan WIJA masing-masing 36 juta dan 24 juta yang dihitung dari penurunan kemampuan menutupi kerugiannya dikalikan dengan rasio laba rugi yang bersangkutan. Kita hitung kembali setelah itu kemampuan menutupi kerugian ANA 680 juta, SUTA 680 juta, WIJA 680 juta. Pada kali ini, kemampuan menutupi kerugian ketiga anggota sama, sehingga pembagian tahap berikutnya sudah bisa dibagi berdasarkan rasio laba rugi. Program prioritas distribusi kas ini menunjukkan bahwa ada dua tahap pembayaran kepada anggota, yaitu pertama pembayaran kepada SUTA 120 juta, pembayaran kedua kepada SUTA dan WIJA masing-masing 36 juta dan 24 juta. Setelah dua tahap pembayaran ini terlunasi, maka berikutnya pembagian kepada sekutu dilakukan dengan rasio laba rugi mereka. Nah, bagaimana kita menggunakan program prioritas distribusi kas ini di dalam pembayaran kepada sekutu pada laporan likuidasi? Mari kita lihat.